sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan memuji menyembah-Mu, mari Engkau yang akan memberkati kami, sehingga Tuhan pujian kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku, saat hadapi
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu hari ini dalam ibadah online melalui channel LB Ministry. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda saat ini berada di rumah, atau mungkin saat ini Anda di daerah Anda terjadi PPKM sehingga Anda tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja secara fisik. Biarlah melalui channel ini kita sama-sama diberkati. Mari, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, terangi hati kami, buat kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perenungan kita hari ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 2. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, judul perenungan kita saat ini adalah Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Saudara, tentunya kita semua mau diperhatikan. Ketika kita sakit, kita mau diperhatikan orang terdekat kita. Ketika mungkin saat ini seperti keadaan bangsa kita, mungkin ada perekonomian yang guncang, kita mau juga diperhatikan oleh negara. Intinya adalah kita semua butuh perhatian, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi bagaimana jika Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita? Saudara, ini terkait dengan ayat yang kita akan renungkan hari ini dalam Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah. Soalnya tentunya kita berpikir, wah, Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah, maka kehidupannya enak dan indah. Tetapi benarkah demikian? Nah, saudara, bagaimana perhatian Tuhan kepada Sarah? Ini yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Saudara, saya mempelajari yang pertama, bahwa perhatian Tuhan itu mengandung mujizat. Nah, pertama, sekali lagi, perhatian Tuhan itu mengandung mujizat. Saudara, Tuhan memperhatikan Sarah, tetapi ada hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupannya. Ya, contohnya seperti ayat ini. Sarah dicatat baru melahirkan di masa tuanya. Mana itu saat itu kira-kira umurnya 90 tahun. Di masa yang sudah tidak mungkin bagi seorang wanita melahirkan. Nah, saudara, perhatian Tuhan itu tidak biasa-biasa, menjadikan kisah kehidupan kita menjadi unik. Dan di sana dari keunikan itu Tuhan menciptakan mujizat. Nah, kenapa? Yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah, dan Tuhan menyatakan mujizat kepadanya di saat-saat ketika orang berpikir tidak mungkin lagi memiliki anak, tetapi di sana justru terjadi. Saudara, itulah perhatian Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, jika Tuhan memperhatikan kehidupan kita, saya pelajari yang kedua dari kisah ini adalah Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi. Nah, jika Tuhan memperhatikan kehidupan kita, maka Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi. Wah, saudara, tentunya kita tidak mau hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita, dan kita yang menghindarinya. Siapa sih yang mau hal sulit terjadi? Tetapi saudara, inilah yang terjadi. Nah, saudara, saya melihat, mempelajari kehidupan Sarah. Saudara, Sarah ikut Abraham ketika Abraham mendengar panggilan Tuhan, dan mereka berjalan mengikuti rencana dan janji-janji Tuhan. Tetapi justru banyak peristiwa buruk terjadi. Terjadi kelaparan. Mereka harus mengungsi ke Mesir. Dan di Mesir, Sarah sampai-sampai hampir diambil oleh Raja Firaun. Sudah dibawa ke istananya. Tetapi puji Tuhan, kisah ini tidak terlampau jauh, dan Sarah dikembalikan kepada Abraham. Saudara, orang yang ikut dalam
perjalanan janji Tuhan, tetapi sempat mau diambil untuk menjadi istri orang lain, saudara. Apakah itu mudah? Tidak. Itu sulit pastinya kalau kita ada di posisi dia. Nah, kemudian kesulitan berikutnya, tadi terjadi kelaparan, mereka mengungsi, mau diambil orang untuk menjadi istrinya. Dan kemudian berikutnya adalah sampai-sampai Sarah pernah berbuat kesalahan. Karena dia pikir sudah terlalu lama dia menantikan janji itu, tetapi tidak diterimanya juga. Dia mengambil budaknya Hagar, diberikan kepada Abraham. Dia mengatakan mungkin dari sanalah keturunannya. Tetapi rupanya itu adalah suatu kekeliruan, di mana sempat Sarah dipandang rendah ketika Hagar mengandung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah perjalanan ini mudah? Tidak. Sarah sempat harus menanggung kesalahan itu, saudara. Nah, tapi Tuhan mengizinkannya itu terjadi. Bentuk perhatian Tuhan di mana? Nah, saudara, saya catat dari Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, Ibrani ini mencatat karena iman. Nah, saudara, rupanya kalau Tuhan mengizinkan hal sulit terjadi untuk membentuk iman kita, iman Anda dan saya. Saudara, Sarah dicatat namanya dalam Ibrani pasal 11 sebagai juga salah satu pahlawan iman. Mengapa? Karena Sarah sabar menjalani kehidupan yang mungkin sulit diperhadapkan kepada dia. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, mungkin juga Anda merasa kehidupan saat ini sulit, genting, dan sepertinya kacau. Saudara, saya mau memberitahu kepada Anda, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Anggaplah kalau Anda menghadapi saat ini masa-masa sulit, mungkin di sana Tuhan sedang menguji iman Anda dan untuk menjadikan Anda dewasa dalam iman. Tetaplah pandang pada Yesus di tengah-tengah kesulitan ini. Seperti Sarah yang mendapat perhatian Tuhan, dia sabar menjalani masa-masa sulitnya. Saudara, yang terakhir yang saya pelajari dari kisah Sarah, bahwa sesulit apapun, ketetapan Tuhan pasti terjadi. Sesulit apapun, ketetapan Tuhan pasti terjadi. Nah, saudara, dalam Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya. Saudara, sekalipun mungkin saat-saat ini sulit, tetapi ingat, ada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Mungkin saudara mengatakan, ada banyak janji Tuhan yang indah, tetapi kenapa perjalanan ini sulit? Kenapa yang saya hadapi rumit? Saudara, sekali lagi, ada waktunya Tuhan menyatakan janjinya kepada Anda dan saya. Saudara, jangan takut, hadapilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan nyatakan itu bagi kita, sehingga Anda memperoleh kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mengutip dari Mazmur pasal 139 ayat 1-5. Saya bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Saudara, ayat ini mengatakan kalau aku duduk, kalau aku berdiri, kalau aku berbaring, Tuhan memeriksa kehidupanku. Bahkan dikatakan bahwa sebelum mulutku mengeluarkan perkataan, semuanya telah Kau ketahui. Saudara, inilah perhatian Tuhan. Tanpa kita ketahui, mungkin kita saat ini menghadapi hal sulit. Tetapi dikatakan, kalau aku duduk, aku berdiri, aku berbaring, aku berjalan, mulutku berbicara, Tuhan semua sudah tahu. Soalnya Tuhan memperhatikan kehidupan Anda. Jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun Dia mengizinkan hal sulit terjadi, itu untuk membentuk iman Anda dan saya. Seperti Sarah, dibentuk imannya dengan segala bentuk kerumitan. Ingat, perhatian Tuhan itu mengandung mujizat. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar melalui channel ini dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Mungkin ada di antara mereka menghadapi masa-masa sulit saat-saat ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Dan Tuhan, iman mereka semakin diteguhkan di dalam Engkau. Yang kami yakini bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan tolong saat-saat ini bangsa kami menghadapi masa-masa yang genting karena pandemi. Tuhan tolong kiranya Tuhan memakai pemimpin bangsa kami mulai dari presiden dan seluruh aparat-aparat yang ada di dalamnya. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui mereka, Tuhan memberikan jalan keluar bagi bangsa kami menghadapi masa-masa sulit saat ini. Terutama kami berdoa para perawat dan para dokter sebagai orang-orang di garda terdepan. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesehatan sehingga Tuhan mereka boleh bekerja melalui mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menyembuhkan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa di penghujung ibadah ini Tuhan, untuk channel LOB Ministry, kiranya Tuhan berkati semua para pelayan yang dalamnya, Tuhan berkati, dan melalui channel ini semakin banyak jiwa yang diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.